Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Menurut International Cooperative Alliance, koperasi adalah perkumpulan otonom orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Ciri-ciri koperasi yang paling umum itu adalah dimiliki dan dikelola oleh anggota. Yang kedua itu berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga itu ada keuntungan dibagi dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha. Yang keempat itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia memiliki landasan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selain itu, koperasi juga berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, koperasi menerapkan beberapa prinsip penting seperti keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, serta menjunjung kemandirian dalam menjalankan usaha. Koperasi juga mendorong pendidikan perkoperasian bagi anggotanya dan kerja sama antar koperasi untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan data koperasi di Indonesia, tahun 2025 jumlah koperasi aktif telah mencapai 222.462 unit. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 69% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat persebarannya, provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak adalah Jawa Timur, kemudian diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Data ini menunjukkan bahwa koperasi masih memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari UMKM. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ciri-ciri UMKM sendiri ialah bermodalkan dengan usaha yang relatif kecil, dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha, jumlah tenaga kerja yang terbatas, teknologi yang digunakan masih sederhana hingga menengah, fleksibel, dan mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum UMKM di Indonesia. Menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan juga menengah UMKM. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Selanjutnya UUD 1945 Pasal 33 sebagai landasan pengembangan perekonomian nasional yang berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat, ada perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Koperasi tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga berkembang di sektor pertanian, perdagangan, dan logistik jasa. Pemerintah memberikan bantuan berupa akses permodalan, pelatihan, pendampingan, dan program penguatan pelembagaan koperasi. Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan UMKM.
Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Pengertian dari UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. UMKM ini berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ciri-ciri umum UMKM ini yang pertama adalah modal usaha relatif kecil. Yang kedua itu dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha. Yang ketiga itu jumlah tenaga kerja yang terbatas. Yang keempat itu ada teknologi yang digunakan masih sederhana hingga menengah. Yang kelima itu adalah fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Ini adalah dasar hukum UMKM di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendukung kemudahan berusaha bagi UMKM. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Yang keempat itu ada Undang-Undang 1945 Pasal 33 sebagai landasan pengembangan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Itu ada data UMKM di Indonesia. Peran UMKM di Indonesia itu UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65 juta unit usaha. Yang ketiga itu ada UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Produk domestik bruto atau PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Seiring perkembangan teknologi, banyak UMKM mulai memanfaatkan marketplace, media sosial, dan e-commerce untuk memperluas pemasaran produk. Pemerintah memberikan bantuan melalui program KUR dengan bunga yang relatif rendah, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan, pendampingan usaha dan kualitas produk usaha, dan kemudahan perizinan. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contoh Koperasi Nusantara. Koperasi Nusantara atau Kopnus merupakan salah satu koperasi simpan pinjam berkala nasional yang memiliki jaringan cabang di berbagai wilayah Indonesia. Koperasi ini berfokus pada penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau bagi anggotanya. Yang pertama, layanan utama. Layanan utama dibagi menjadi 3. Yang pertama, simpan pinjam bagi anggota. Anggota dapat menyimpan dana dalam berbagai jenis simpanan yang dikelola secara aman dan transparan. Simpanan ini juga menjadi sumber modal koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua, pinjaman khusus pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Layanan ini dirancang untuk membantu para pensiunan guna memenuhi kebutuhan hidup maupun mengembangkan usaha setelah masa pensiun. Yang ketiga, layanan keuangan yang mudah dan terjangkau. Koperasi menawarkan berbagai produk keuangan dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Keunggulan menjadi 3. Yang pertama, jaringan cabang yang luas. Keberadaan cabang di berbagai daerah mempermudah anggota dalam mengakses layanan koperasi. Yang kedua, pelayanan profesional dan terpercaya. Kopnus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada anggota. Yang ketiga, kontribusi meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sebagai koperasi, tujuan utama Kopnus bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui berbagai layanan dan program yang diberikan. Kesimpulannya, UMKM dan koperasi merupakan dua pilar penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi dan pencipta lapangan kerja, sedangkan koperasi membantu menyediakan akses keuangan dan memperkuat kesejahteraan anggotanya. Sinergi antara UMKM dan koperasi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.